warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak camat ya, dan kita semua juga camat sebenarnya. Calon mati yang insya Allah berikan kemuliaan kepada beliau. Begitu juga saudara kita Ketua FMM Pak Haji Rujito sekeluarga yang selalu mendukung program-program kemasjidan ini, sangat antusias. Semoga beliau diberikan kekuatan, sehat, panjang umurnya. Karena saya tahu beliau ini keluarga besar dari keluarga besar pondok pesantren, baik di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Jadi memang semangat beliau itu subhanallah, kita harus juga dukung. Begitu juga Ketua Dewan Masjid Pak Haji Irwan itu, beliau yang paling ganteng. DMI paling ganteng hanya Kabupaten Bogor dah. Ya. Makanya disulis bilang tuh bagus, artinya paling bagus. Gitu beliau itu ya kita dukung. Beliau sangat antusias juga, kita peduli dengan Islam. Begitu juga Ketua DMI Kecamatan Cilengsi Pak Haji Ujang, non-stop beliau ini kemana aja demi kemakmuran masjid beliau dorong. Saya lihat benar-benar bagus. Nah, hari ini juga ada ketua atau penasehat MTSD Kiai Haji Asep yang hidupnya sudah mapan, pendidikannya di mana-mana, tapi masih beliau ingin merangkul bagaimana kekuatan Islam di Cilengsi. Kenapa? Tadi kan Ustadz sudah ngomong tentang wilayah kekuasaan itu dari seorang pemimpin. Ternyata menjadi negara cuma 3. Yang pertama ada wilayah, walayah. Yang kedua ada rakyat, ketiga ada pemerintah, jadi negara. Kalau kita mungkin ratusan juta membuat negara. Arab Saudi cuma 45 orang jadi Saudi Arabia. Lebanon cuma 18 orang, satu keluarga jadi Lebanon. Kita jutaan, gitu kira-kira. Nah, kalau ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah, hati-hati. Berarti kalau untuk mencaplok negara kita, beli wilayahnya, tanahnya. Kalau kita sudah nggak punya wilayah, berarti kekuatan tinggal rakyat. Pemerintah dikuasai mereka, habis rakyat. Makanya pertahankan wilayah. Salah satu wilayah yang tidak bisa diganggu-gugat adalah masjid. Gitu. Makanya sih namanya wakaf. Kalau baca Quran ada tulis wakaf, artinya berhenti, stop sampai situ. Nah, nggak boleh digugat lagi. Tapi di Cilengsi masih ada yang wakaf masjid digugat lagi. Berarti nggak ngerti wakaf dia, nggak ngaji orang ini. Paham ya? Jadi Ustaz. Jadi wakaf itu bukan bahasa Arab, apa di Quran? Wakaf berhenti. Jadi kalau kita sudah wakaf, stop, jangan ngoceh-ngoceh lagi. Sudah serahkan pada Allah. Dan masjid tidak boleh dibongkar, tidak bisa dibeli. Ada nggak di Cilengsi jual masjid? Nggak ada. Nah, kita pertahankan wilayah kita minimal masjid. Gitu kira-kira. Yang kedua, jangan sampai jamaah ini sampai salah kaprah ya. Saya cuma menasihati, ayo kita satukan pendapat. Harus ngerti aturannya. Kalau ibadah itu ada mahdoh, wajib. Dia juga ada ghairu mahdoh. Tadi kita zikir baca sholawat itu ghairu mahdoh, sunnah. Itu ibadah. Kalau sunnah
perbuatan Nabi, ucapan Nabi, kelakuan Nabi, termasuk Nabi diam pun adalah sunnah. Nah, sunnah itu dibagi dua lagi. Nah, gitu. Ada sunnah yang namanya tasyriyah, ada gairu tasyriyah. Maksudnya sunnah yang jadi hukum sama sunnah tetap sunnah, bukan hukum. Misalnya Nabi makan pakai tangan kanan, itu tasyriyah, jadi hukum. Kenapa jadi hukum? Kata Nabi, hanya setan dan iblis yang makan pakai tangan kiri. Makanya kita nggak boleh makan tangan kiri, tangan kanan jadi hukum. Sunnah Nabi jadi hukum. Tidak ada iblis berkata, Nabi katakan, hanya setan dan iblis yang makan pakai sendok. Berarti sunnah bukan tasniyah, bukan hukum. Maksudnya begitu. Ada sunnah tapi bukan hukum. Nah, kita harus bedakan ini supaya kita tidak bercerai-berai. Ada masjid punya prinsip, kalau begini harus begini, jangan. Baca dulu baik-baik aturannya. Nah, kita ada MUI, kita ada DNI, ayo kita satukan pendapat, buang sifat ego. Kenapa ego? Nabi yang bilang, kalau kita berdosa berzina, amal tetap, dosa tetap. Kita bunuh orang dapat dosa, amal tetap. Tapi kalau kita zalim, dosa besar, amal hilang. Apa itu zalim? Hati iri, dengki, gak suka sama teman. Makanya kalau ditanya, Pak Kiai, benar mana nih sedekahnya nih? Fakir, miskin, anak yatim atau sahabat? Sahabat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi, keluarganya, wa sahbihi, sahabat. Jadi kalau bapak mau bersedekah, keluarga dulu, orang tua dulu, kedua sahabat, Pak. Bukan anak yatim. Anak yatim tuh kayak ketujuh ya. Sahabat itu dulu penting karena masuk kategori hadis. Nah, ya. Jadi kalau kita mau bantu, jangan bantu fakir miskin di sana, kumpul semua orang door prize. Bukan itu sahabat dulu. Kalau sahabat mau miskin, Anda tidak akan jauh dari neraka jahanam. Fawailul lil musallin. Ya, celakalah orang yang sholat itu. Kenapa? Karena saudaranya, sahabatnya miskin, butuh bantuan, dia nggak bantu, sholat kita nggak benar. Jadi, nah kita hari ini bersahabat, kenal, ayo kita pelihara. Karena inilah kunci surga terbesar, adalah menjaga silaturahmi di antara sesama sahabat. Paham? Gitu ya. Kalau berbicara zikir kepada Allah, itu juga kategori sahabat. Kita bersahabat dengan malaikat. Walaupun zikir itu ada 3 macam. Ada zikir asma, yang orang baca yasin, baca Quran, baca sholawat, minta rezeki, minta sehat, panjang umurnya. Itu asma. Nanti naik zikir sifat. Nah, tadi kita sudah masuk sifat. Sifat Allah Maha Kaya, boleh kita kaya, minimal kaya hati. Allah punya sifat Rahman Rahim, kasih sayang. Kita juga harus kasih sayang, jangan saling benci. Allah tidak benci, kita jangan benci. Allah tidak sombong, maka kita jangan sombong. Allah tidak ego, kita jangan ego. Gitu sifat Allah. Nah, baru nanti terakhir zikir zat namanya. Jadi kata Nabi, zikir zat itu apa? Tinggi sekali. Ma'rifatullah tinggi, tapi belum tentu kita mampu melaksanakannya. Karena zikrul zatil mutlaka al-mujaradah. Kalau artinya zikir kepada Allah gak minta apa-apa. Surga pun dia gak minta. Surga aja gak minta. Dia cuma berharap ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya bikin malam Jumat di sini zikir itu mutlaka al-mujaradah.
Berat ya berat, Ustaz aja nggak kuat. Nggak kuat Ustaz. Ustaz yang haji aja ketua DPI. Saya undang apa lagi ikut? Nggak kuat. Nggak kuat. Ketua DPI Bogor nggak kuat. Asli saya ngomongnya. Berat Pak, kantuknya minta ampun. Berat. Ini saya ngomong apa adanya. Kenapa berat? Karena setan nggak suka kalau ketua DMI ikut zikir. Setan benci zikrullah. Orang yang berhubungan dengan Allah dibenci sama setan. Makanya kata Nabi, orang yang benci zikir hanya setan. Makanya berat zikir sini ngantuknya minta ampun. Setan masuk. Allahu Akbar. Ini saya cuma ngomong. Terserah kalian mau dengar mau kagak. Tapi ini fakta. Oke? Nah, saya bagi penasehat, kita nasehatin. Ini terus tahu supaya ada. Kalau saya bilang zikir ini gampang, nanti ketua DMI berdosa kalau nggak ikut. Karena gampang. Karena saya bilang berat, ada pembelaan. Jadi berat. Jadi kalau nggak datang, nggak apa-apa. Oke, udah ngomong tadi apa? Berat. Gitu kira-kira ya. Nah, yang terakhir, terima kasih pada jemaah. Ya, dengan apa adanya kita hari ini ada halal bil halal. Ini halal bil halal bahasa apa sih? Gak ada dalilnya itu sebenarnya. Hah? Gak ada. Ini halal bil halal ini Belanda sebenarnya. Kalau itu hadis itu halalan bil halal. Karena yang sudah halal tidak mungkin dihalalkan lagi. Gitu-gitu ya. Sama dengan haji. Haji ini kan Belanda yang membuat verifikasi. Siapa yang berangkat ke luar negeri catat sebagai haji. Itu Belanda. Tapi bagus juga supaya ketahuan. Nah, yang terakhir yang ketiga tadi adalah laporan dari kelurahan kepada Pak Camat tentang perkembangan desa. Tadi kan, dengar kan tadi? Berarti ketahuan dari desa dengan camat nggak sinkron. Makanya baru laporan tadi. Nah iya, Pak Camat kaget, ini kok gue dilaporin. Berarti selama ini nggak ada laporan ke gue. Maksudnya laporan tadi buat masyarakat. Hati-hati, bukan ke camat, cuma dia salah ngomong aja. Laporan Pak Camat nggak bisa. Camat udah tahu, limus ini udah tahu berapa kontrakannya, berapa penggunaannya, nggak ada data. Paham ya? Nah, maksudnya gini, saya mau mengajak jamaah. Setiap masjid kita bikin zikir, kita bikin apa namanya, biar kita kuatkan persatuan kita. Kenapa? Mohon maaf, ini Maluku Utara pecah lagi. Orang bilang agama ya agama. Seperti kejadian dulu. Medan. Jangan sampai kita pecah, terutama kita umat Islam. Ayo bersatu. Ya, Islam agama yang damai. Agama yang damai. Salah satunya tadi disampaikan Pak Camat itu betul, TBC. Dulu Saudi Arabia tahun 60 TBC terbesar. Tiba-tiba hilang penyakit itu. Padahal obatnya cuma satu, ketenangan jiwa. Zikrullah mampu membuat imun kekebalan tubuh, sehingga bakteri tidak akan muncul pada tubuh Anda. Imannya naik, imun juga jadi kuat. Jadi iman kuat, imun kekebalan tubuh naik, imun kuat. Itu namanya zikrullah. Jadi iya Pak Camat, itu benar. Ternyata saudara itu nah, TBC di samping nanti disuntik, di tracing, disuntik kekebalan tubuh karena itu bakteri. Salah satu pembunuh bakteri adalah zikrullah. Kalau Anda sering berzikir kepada Allah, Anda sering berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, karena Allah, bakterinya akan minggir. Percaya saya. Karena dengan berzikir imun akan naik, iman akan kuat, imin apa lagi. Ayo kita bantu Pak Camat untuk memberantas TBC, tuberculosis itu salah satunya adalah bakteri, bukan hanya lain, bakteri. Nah, supaya iman kuat, imun kuat, imin apa lagi ya,
Karena rata-rata orang TBC kalau datang ke dokter, dokter cuma larang satu, mau sembuh Pak, mau syarat satu, jangan dulu berhubungan sama istri. Coba cek. Dokter akan sampaikan itu, karena itu menggunakan tenaga ekstra. Nanti bapak di atas perut. Benar. Dan rata-rata kalau TBC itu pacaran, coba dicek, libidonya lebih tinggi. Coba cek. Makanya sampai bongkok begini kurus, ya, pantat tepos, pokoknya yang gitulah. Ini saya ngomong, bukan bercanda, kita udah dewasa ini. Dokter kan ngomong, Pak, mau sembuh, jangan dulu berhubungan sama istri karena itu tenaga ekstra. Paru-paru akan terbuka, pembuluh darah akan tersumbat sehingga bapak nanti akan keluar darah. Ini contoh ya, ayo saya mengajak jemaah ya, kita kuatkan zikir kepada Allah biar sehat. Minimal kalau sakit TBC pegang dadanya, jangan di luar, dan di dalam. Bacakan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadzir. Kata Nabi, 7 kali engkau bacakan ini hilang penyakit. Nah, saya ijazakan kepada jemaah untuk hafal doa ini. Mau istri sakit ke, mau barang sakit ke, apa saja yang sakit, kembalikan kepada Allah karena penyakit dari Allah dan hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Nanti ke dokter itu urusan itu kedua. Yang penting kembalikan dulu kepada yang punya hak, penyakit itu Allah. Idza anta syafi'i la sifaa. Ila sifa'uka sifa'un la yubaddilu sahman wa la alama. Jadi kembalikan hak Allah, insya Allah kita sehat. Nah, siapa mau ikut boleh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Sekali lagi. Kalau ada yang sakit pegang aja sekarang, enggak apa-apa. Otong juga kurang bagus, pegang aja. Tinggal tarik dikit. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Kun fayakun. Qabiltu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin yang disampaikan sebentar kita habis acara ini, kita halal bihalal saling memaafkan, ikhlaskan Pak, karena dalilnya sangat sahih. Jika kalian bersalaman, ikhlas memaafkan sebelum tanganmu lepas, kata Nabi, Allah telah memaafkanmu. Subhanallah. Jadi kalau kita saling memaafkan, ikhlas, ya. Kemudian nanti kita sama-sama saling membuka hati, itu kira-kira ya. Nah, tadi Ustaz Ahmad sudah ceramah tadi. Saya merinding, beliau tadi ngomong itu betul, itu sangat betul, ya. Yang tentang penelitian orang meninggal, dan itu pernah dilakukan di Ragunan. Di Ragunan pernah dibikin. Si King Kong, orang hutan, itu maksimal 30 tahun usianya. Tiba-tiba ditaruh di Ragunan, yang satu 12 tahun meninggal, yang satu 30 tahun. Diteliti, gitu. Ternyata yang 12 tahun meninggal duluan dikurung di dalam. Yang satu yang dilepas itu yang usia 30 tahun. Berarti freedom, kebebasan, tidak ada tekanan, panjang umur. Paham? Yang tadi 30 tahun sering bersilaturahmi dengan pengunjung. Setiap pengunjung datang, ya silaturahmi, panjang umur. Setelah dicek 30 tahun itu sebenarnya usia dia cuma 25 tahun. Karena silaturahmi. Kalau yang satu 12 tahun setengah.
Dicek, kenapa jadi 30? 5 tahun. Ternyata si orang hutan suka merokok. Dikasih pengunjung kasih rokok, iya rokok. Tambahan 5 tahun jadi 30 tahun. Kalau jauh sampai merah kata orang saya bikin bener nih, gua ngomong bener banget. Jadi mungkin ini kenapa saya ngomong begini, saya ketemu Abah, katakan orang Jawa Pak Sukiono di Jawa Tengah, beliau orang petani usia 98 tahun masih akan ember Pak, giginya sampai kuning hitam gara-gara tembakau. Saya bilang 98 kagak mati-mati lah kita. Nah jadi jangan alasan rokok nanti musyrik kepada Allah, mati urusan bukan urusan roh. Wa bisa diqaumin tu wa amila muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.